Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya ini, silakan Anda subscribe dan Anda lihat video saya yang dulu-dulu. Oke? Nah, maaf saya telat upload video karena tadi saya ngecat ngecat kolam ya, dari siang sampai sore, sampai tadi habis maghrib. Setelah itu habis isya baru selesai. Uji nyali, alhamdulillah ya, aman-aman saja ya. Karena begini, sekarang timbulkan di hati Anda harus yakin ya, yakin, semangat, terus tetap tenang dalam menghadapi sensasi. Karena sensasi apapun itu kalau Anda hadapi dengan tenang, walaupun itu susah loh ya, saya nggak mau teori saja. Walaupun itu susah, ya Anda berusaha untuk tenang. Yang penting ada usaha untuk tenang. Yang penting rasa semangat itu masih ada di diri Anda. Gitu. Dan yang penting juga, percaya diri itu masih menyelimuti di jiwa Anda. Dan saya ingatkan, jangan malas bergerak. Walaupun saat Anda bergerak, 1001 sensasi itu Anda rasakan, Anda harus cuek. Memang itu susah, perlu dilatih. Ya namanya latihan ya sedikit demi sedikit, kan begitu. Nggak langsung namanya latihan, langsung brol itu kan. Nah itu kan susah ya. Tenan. Ojo muring-muring, mudah cepat tua. Istilah katanya begitu ya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang ini sebenarnya penting loh ya. Penting untuk memanjakan jiwa dan raga Anda. Gitu. Ini mungkin belum saya kupas ya, kemungkinan saya lupa karena saya sudah banyak video ya. Karena saya tuh dulu mengingat-ingat apa sih yang saya lakukan itu dulu, terus begini begitu ya. Jadi nggak saya tulis. Kalau saya tahu ingin membuat channel ini, pasti dulu itu saya tulis satu persatu. Hari ini saya merasakan ini. Wah, itu karena saya nggak punya niat untuk membuat channel ini tentang psikosomatis ya, begitu, belum kepikiran. Video pertama saya aja dulu itu membahas tentang listrik ya, adegan listrik, dan itu mendapat teguran dari YouTube karena apa? Adegan membahayakan. Langsung saya hapus semua itu. Nggak dimonetize sama YouTube, langsung saya hapus. Terus saya lebih membahas ke asam lambung, anxiety, psikosomatis begitu. Makanya channel saya namanya Suyono Listrik. Ya, ini terapi cara ya bisa dikatakan seluruh Indonesia mungkin ya tahu akan hal ini. Tetapi ini peninggalan dari nenek moyang orang Jawa ya, terutama mbah saya, terus orang tua saya, mertua saya ya, yang sudah tua-tua itu. Ini sering saya lakukan dulu, dan alhamdulillah memang betul. Kalau kita yakin ya, kita melakukan sesuatu, kalau kita itu yakin, itu pasti adalah perubahannya, adalah manfaatnya. Lain halnya kalau kita melakukan sesuatu itu sudah tidak yakin dulu ya, itu ya lain cerita begitu. Anda minum obat saja, kalau Anda bilang begini, obat ini apa bisa, saya minum obat macam-macam juga nggak bisa. Nah itu lain cerita loh ya, lain cerita. Nah ini ada cerita dari teman saya, ibunya
ibunya itu mengalami psikosomatis ya. Bisa dikatakan parah karena tidak bisa tidur kalau malam itu. Siang juga tidak bisa tidur. Dia bisa tidur itu kalau minum obat tidur. Ketergantungan selama 1 tahun lebih. Ya, ini cerita dari teman saya ya, ibunya yang mengalami psikosomatis. Nah, terus sama anaknya, ini anaknya juga pinter ya, karena ya mungkin sering lihat-lihat YouTube atau gimana saya nggak tahu. Anaknya juga pinter. Setiap ibunya itu mau minum obat, ya, itu obatnya diganti sama obat yang obat apa gitulah. Pokoknya kan racian, obatnya itu racian yang bisa membuat tidur. Nah, sama anaknya itu hanya diberi cangkang saja. Berarti cerita yang dulu pernah saya ungkapkan bahwa orang minum kapsul dengan cangkang saja itu bisa sembuh. Nah, ini saya mendapat bukti ternyata dari teman saya, dan ini benar ya. Jadi setiap ibunya itu mau tidur, kapsul yang hanya cangkang saja itu ditukar sama obat tidur itu. Nah, ditukar, diminumnya sama ibunya itu, bisa tidur. Terus anaknya bilang gini, bisa tidur ibu semalam? Bisa, wong minum obat tidur. Oh ya udah. Akhirnya itu dilakukan terus. Kapsulnya itu diganti sama anaknya itu, hanya cangkang saja itu. Nah, kapan-kapan saya akan mewawancarai lah teman saya itu ya. Nah, jadi tiap malam ibunya hanya minum kapsul, hanya cangkangnya saja itu. Dan bisa tidur, berarti apa? Karena yakin sudah sugesti obat inilah yang bikin bisa tidur. Nah, itu ternyata saya lupa cerita sama Anda. Besok atau kapan coba saya kalau ketemu saya wawancarai dia itu ya. Kalau saya dianggap bohong begitu ya, semua itu harus ada bukti secara ilmiahnya begitu ya, atau tidak? Itu. Nah, ternyata itu. Karena sudah yakin, sugestinya sudah kuat bahwa pil ini yang bisa bikin saya tidur. Bukan pil tidur pun diminum bisa tidur gitu. Oke. Ini ya peninggalan nenek moyang orang Jawa ya, orang Jawa ini ya, karena saya tahu, saya kan orang Jawa, yang ngasih tahu saya juga mbah saya, bapak saya, mertua saya yang sudah tua-tua itu ya. Nah, ini yang pertama adalah ya, Anda supaya rilekskan jiwa dan raga Anda, pokoknya biar jiwa dan raga Anda itu selalu rileks, selalu fit. Ya, ini yang pertama adalah berjemur pagi hari di terik matahari pagi. Ya, itu. Nah, kalau itu seluruh Indonesia udah tahu ya, udah tahu gitu. Ya, berjemur mulai pukul 8 sampai pukul 9. Saya itu dulu sampai copot baju, ya, copot baju di depan rumah, ya. Copot baju sampai 1 jam. Sampai itu orang merasakan panas, tapi saya nggak merasakan, saking terbiasanya begitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, berjalan pagi hari ya, pagi hari, mungkin setelah subuh ya, di pematang sawah atau di rumput yang masih ada embun pagi. Nah, tanpa alas kaki, ya begitu. Terus embun yang ada di rumput itu kita ambil dengan tangan kita, pakai cuci muka. Kita basuhkan juga ke seluruh kaki, ke tubuh kita itu. Nah, Anda percaya atau tidak, ya itu bukti ilmiah gimana itu saya nggak tahu. Ya, kalau ditanya bukti ilmiahnya apa, kok bisa begitu, saya nggak tahu. Karena saya yakin, karena itu peninggalan orang-orang Jawa zaman dulu ya saya lakukan begitu. Nah, itu ya. Entah Anda mau meniru atau tidak, yang penting saya sudah menyampaikan begitu. Kalau Anda tanya bukti ilmiahnya apa, saya nggak tahu. Oke? Yang ketiga, air dalam kendi atau wadah apalah, air putih, air minum ya, taruh di atas genteng malam hari ya. Terus pagi harinya Anda minum. Gitu. Ya. Itu bukti ilmiahnya apa, saya juga nggak tahu. Yang penting kendi itu ada lubang supaya itu embun itu masuk ke kendi itu.
ya, bercampur dengan air. Tetapi ngasih lubangnya Anda harus pintar-pintar, takutnya nanti ada kucing kencing di situ atau ada binatang lain, ya pintar-pintar Anda begitu. Ya itu. Kalau Anda tanya bukti ilmiahnya apa, saya nggak tahu ya. Karena ini peninggalan nenek moyang zaman dulu ya, orang Jawa. Yang nomor 2 sama 3 ini ya. Terus yang keempat, siang hari Anda duduk di bawah pohon yang sangat rindang dan jangan berpikir apa-apa. Nah, ini pernah saya ungkapkan ya. Duduk saja di bawah pohon yang rindang pada siang hari. Kalau ini saya tahu bukti ilmiahnya. Karena apa? Pohon di siang hari dia mengeluarkan oksigen. Nah, jadi napas Anda akan plong begitu. Kalau malam hari jangan, karena malam hari tumbuh-tumbuhan itu menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida gitu. Ya, kalau salah mohon koreksi. Kalau siang hari kan mengeluarkan oksigen ya, gitu. Ya, itu bukti ilmiahnya begitu ya. Jadi itu terapi. Dan Anda tidak usah berpikir apa-apa. Sudah duduk saja. Jangan berpikir apa-apa. Malas untuk berpikir. Semakin Anda mengingat sesuatu hal yang lain, Anda malas untuk berpikir. Nikmati saja keluar masuknya napas Anda secara alami begitu ya, siang hari. Terus yang kelima, malam hari coba Anda pergilah di tempat yang lapang begitu ya. Malam hari ya, Anda boleh berbaring, bawa tikar atau apa, Anda juga boleh duduk, pandang itu bintang ya. Kalau belum ada bulan ya, pandang bintang dan Anda jangan berpikir apa-apa. Sudah, lihat saja bintang itu, nggak usah berpikir apa-apa. Lihat jauh ke depan, jauh ke atas, biar pandangan Anda itu lepas ya, dan sakit Anda juga lepas naik ke sana begitu. Itu ya, pandang bintang. Kalau bulan purnama biasanya kan muncul dari ufuk timur, ya atau tidak? Nah, Anda malam hari cobalah di tempat yang lapang, ditemani ya sama suami Anda, sama istri Anda, sama saudara Anda, sama anak Anda, terserah Anda. Nah, pandang di ufuk timur itu ya, bulan mau muncul, bulan purnama. Lihat saja dan jangan berpikir apa-apa. Sudah, lihat saja prosesnya dari bulan itu naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit. Nah, pandangi saja, nggak usah berpikir apa-apa. Lupakan sensasi itu, gitu. Nanti lupa sendiri itu loh ya. Coba Anda buktikan ya. Mulai malam ini silahkan Anda buktikan, gitu. Itu ya. Semoga Anda mau melakukan ini. Karena ini ya, kalau saya nggak melakukan, ya saya nggak mau menularkan pada Anda semua, gitu. Terus yang keenam, kalau Anda dekat dengan sungai, misalnya ya ada sungai ya, ada sungai, duduklah di pinggir sungai itu. Lihat aliran sungai, gemerciknya aliran sungai, dan jangan berpikir apa-apa. Sudah, lihat saja sungai itu, gitu. Untung-untung kalau ada cewek mandi. Itu, udah pandangi aja sungai itu, alirannya sungai itu, jangan berpikir apa-apa. Sudah itu. Ini memang kalau pertama kita lakukan memang gelisah kita, tapi kalau itu Anda biasakan, nanti enggak gitu. Ya itu, semoga Anda mau mengamalkan ini ya. Karena ilmu dulu baru amal, kan begitu. Terus yang ketujuh, kalau Anda punya kolam ikan, punya akuarium, pandanglah, lihatlah ikan itu yang berenang di akuarium. Sudah, ikan ini maunya apa? Kok berenang gini, kadang sini kejar-kejaran. Udah, lihat itu, jangan berpikir apa-apa, nikmati aja, ya itu. Atau Anda punya kolam ikan yang ada gemerciknya air, sudah. Ya, terapi di situ. Nah, itulah beberapa terapi yang bisa merilekskan jiwa dan raga kita. Nah, semoga Anda mau melakukan itu. Karena apa? Penyembuhan sakit pikiran, anxiety, psikosomatis,
cara apapun harus kita lakukan, yang penting itu tidak menyesatkan, begitu. Yang penting tidak ke dukun. Ya bolehlah ke dukun, tapi asal dukunnya dukun yang benar ya. Cari dukun yang benar kayaknya susah deh. Gitu ya. Pokoknya itu Anda lakukan dan jangan berpikir apa-apa. Sudah, jangan berpikir apa-apa. Itu malas untuk berpikir. Nah, alangkah baiknya nanti Anda setelah nonton video saya ini, lihat video saya yang meditasi. Ya, ada meditasi yang saat sakit, meditasi penyembuhan, meditasi relaksasi dan sebagainya, itu banyak. Sudah saya taruh di playlist gitu. Ya, Anda lihat, Anda dengarkan itu, Anda relaksasi ya, malam hari relaksasi, ikuti arahan-arahan dari saya, nikmati satu persatu. Anda tinggal mendengarkan, tinggal melakukan gitu. Sudah saya bimbing, sudah saya tuntun itu. Ya, Anda tinggal terima matengnya. Itu tanpa mengolah, saya olah semua, saya berikan pada Anda semua. Gratis lagi, paling modal kuota. Gitu ya. Ingat, tetap semangat, tetap tenang, dan timbulkan rasa percaya diri, dan tetap sabar dan ikhlas gitu ya. Ingat, saya yakin Anda semua akan segera sembuh kalau Anda sudah memedomani itu semua. Apa itu? Yaitu percaya diri Anda tumbuhkan, semangat, terus tenang, sabar, ikhlas gitu. Oke, hanya itu saja. Ini video pengantar tidur Anda gitu. Setelah ini Anda lakukan relaksasi. Semangat dah, semangat. Salam sejahtera, Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.